Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bungaren Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023-11086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya mengenai MRAC atau Model Reference Adaptive Controller pada sistem pengatur temperatur cairan dari jurnal yang saya telah di mana pada PPT ini saya membagi 5 hal yang bakal menjadi fokus diskusi dari yang akan saya bahas. Pertama yaitu latar belakang dari MRAC. Selanjutnya fungsi dari MRAC, kemudian implementasi MRAC pada sistem saya. Selanjutnya saya menelaah perbedaan dari metode MIT dan juga Lyapunov. Lanjut pada fokus diskusi terakhir, saya membahas tentang kesimpulan. Jadi latar belakang dari MRAC atau metode Model Reference Adaptive Controller, di mana di sini plan nyata dalam dunia teknik sering sulit dimodelkan secara tepat dan cepat karena adanya kompleksitas sistem dan adanya gangguan yang terus berubah. Hal tersebut membuat kontrol konvensional kurang efektif dalam menjaga performansi sistem. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan kontrol adaptif yang mampu menyesuaikan parameter secara otomatis sesuai kondisi dari plannya. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah MRAC ini, yaitu Model Reference Adaptive Control, di mana sistem ini dikendalikan agar outputnya selalu mengikuti respon model referensi yang telah ditentukan. Lanjut kita bahas mengenai fungsi dari MRAC ini. Fungsi dari MRAC ini yaitu dapat mengatur suhu cairan agar mengikuti model referensi dengan cara menyesuaikan parameter controller secara otomatis. Kemudian mengurangi error antara keluaran proses dan model melalui mekanisme adaptasi, yaitu MIT rule atau Lyapunov. Lanjut, menjaga kestabilan respons sistem meskipun terjadi perubahan set point suhu maupun adanya faktor eksternal yang mengganggu nilai yang dibaca oleh plan pada sistem kita. Lanjut, fungsi MRAC yaitu memberikan performansi optimal pada plan pemanas cairan dengan MIT rule unggul dalam menghadapi yang namanya gangguan eksternal, dan juga Lyapunov juga dapat dilihat lebih baik dalam mengikuti referensi saat waktu naik dari kurva pada suatu sistem. Implementasi MRAC. Dalam plan ini, suhu cairan dipengaruhi oleh perubahan beban panas, aliran masuk keluar air pada boiler pada gambar ini, serta gangguan eksternal, di mana pada sistem ini MRAC digunakan untuk menjaga suhu cairan agar tetap sesuai dengan set point, menyesuaikan parameter controller secara otomatis melalui mekanisme MIT rule maupun Lyapunov, sehingga respon sistem tetap stabil. Lalu mengatasi gangguan suhu dan perubahan referensi naik dengan adaptasi parameter, di mana MIT rule lebih unggul untuk menghadapi gangguan, sedangkan Lyapunov lebih baik untuk tracking referensi. Pada gambar di kanan ini terdapat sebuah sistem atau perangkat yang terdiri dari tangki berisi cairan pemanas, sensor suhu yaitu LM35, pompa masuk dan keluarnya dari cairan bersuhu tinggi tersebut, serta adanya motor pengaduk, di mana semua komponen ini dikendalikan melalui komputer yang terhubung dengan rangkaian ADC, DAC, dan port input-output. Sinyal suhu dari sensor masuk ke komputer di bagian sini yang digunakan untuk membandingkan dengan model referensinya. Kemudian parameter controller diatur oleh metode MIT dan juga Lyapunov tadi. Hasilnya pemanas dan pompa akan menyesuaikan kerja mereka atau mereka menjadi controller yang adaptif tergantung dari hasil pembacaan dari plannya atau hasil pembacaan dari sistemnya. Dengan konfigurasi ini kita bisa melihat bahwa MRAC diimplementasikan secara nyata pada sistem fisik ini. Cara kerja MRAC itu pada umumnya sinyal perintah awal masuk ke model referensi dan juga ke controller. Model referensi memberikan respon yang ideal yang diinginkan, sementara controller mengatur plan pengatur suhu cairan.
hasil keluaran dari plan dibandingkan dengan keluaran model referensi. Lalu selisih keduanya digunakan oleh mekanisme pengaturan untuk menyesuaikan parameter controller secara adaptif. Dengan mekanisme ini, sistem mampu menjaga suhu cairan agar tetap mengikuti model yang ditentukan, meskipun terjadi perubahan kondisi, variasi beban panas. Dan juga dapat mengurangi dampak dari adanya faktor eksternal atau gangguan dari luar yang mengganggu kerja dari plan pada sistem kita. Nah, di sini saya akan bahas metode pertama dari MRAC ini, yaitu MIT Rule. MIT Rule adalah metode adaptasi pada MRAC yang bekerja dengan memperkecil error antara keluaran plan dengan model referensi. Di mana MIT Rule ini memiliki 4 kegunaan, yaitu prinsip gradient descent untuk memperkecil error pada suatu sistem. Kemudian MIT Rule juga beradaptasi dengan cepat, cocok sekali untuk kondisi sistem yang dinamis atau berubah-ubah. Kemudian MIT Rule juga sensitif terhadap pemilihan gain, yang dimana bila gainnya terlalu besar bisa berosilasi bila gainnya yang dipakai terlalu besar, dan juga lebih unggul dalam mengatasi yang namanya gangguan eksternal pada plannya. Kemudian metode kedua yaitu Lyapunov method, di mana metode Lyapunov pada MRAC menggunakan prinsip fungsi Lyapunov untuk menjamin kestabilan suatu sistem. Error antara keluaran plan dan model referensi diturunkan dalam bentuk fungsi energi buatan. Lalu parameter controller diubah agar nilai fungsi tersebut selalu mengecil hingga mendekati nol. Dengan cara ini, sistem tidak hanya bisa menyesuaikan diri terhadap sebuah perubahan plan, tetapi juga tetap stabil secara matematis. Nah, di sini ada kegunaan dari Lyapunov metode ini, yaitu berdasarkan fungsi Lyapunov dapat menjaga atau menjamin kestabilan pada suatu sistem. Kemudian, adaptasinya lebih lambat dibandingkan MIT Rule. Lalu, juga lebih stabil dan presisi dalam tracking referensi naik, kemudian cocok untuk sistem yang butuh kestabilan yang tinggi. Di sini saya sudah membuat perbandingan kurva atau respon transien dari kita yang menggunakan MIT Rule dan juga Lyapunov method. Di mana jika kita survei atau kita telaah, respon pada MIT Rule ini relatif cepat pada gain yang diberikan sekitar 0,001 hingga 0,005. Dan juga MIT Rule ini dapat mengatasi gangguan lebih baik dengan waktu pemulihan pada saat terjadinya adanya faktor eksternal yang mengganggu dari plan, yaitu sekitar 155 detik. Namun pada Lyapunov dapat kita lihat kurang cepat dalam menghadapi yang namanya gangguan, di mana waktu pemulihannya jauh lebih lama, yaitu 894 detik. Maka dapat kita lihat bahwa MIT Rule ini lebih cepat 4 kali lipat dibandingkan dengan metode Lyapunov. Namun MIT Rule ini juga memiliki kekurangan, yaitu MIT Rule ini sensitif terhadap pemilihan gain. Jika gain yang kita gunakan pada MIT Rule terlalu besar, maka kurva akan mengalami yang namanya osilasi. Namun Lyapunov juga memiliki sisi positif atau sisi plus dari Lyapunov, yaitu lebih aman dari sisi kestabilan dibandingkan dengan metode MIT Rule tadi. Nah, untuk perbandingan itu kita akan buat di kesimpulan ini, akan saya simpulkan bahwa MRAC terbukti efektif mengendalikan suhu cairan dengan parameter yang berubah-ubah pada plan di suatu sistem. MIT Rule unggul dalam menghadapi gangguan dengan respon yang lebih cepat. Namun, Lyapunov method lebih stabil dan akurat dalam mengikuti perubahan referensi. Pemilihan gain adaptasi yang tepat sangat menentukan kinerja sistem. Terlalu kecil membuat responnya lambat, namun jika terlalu besar dapat juga menyebabkan osilasi pada sistem kita. Inilah sumber jurnal yang saya ambil tentang MRAC pada kendali adaptif sistem pengatur temperatur cairan. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai MRAC pada suatu sistem pengaturan temperatur cairan. Maaf bila ada salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.